Halo 5ABC. Nah, untuk kali ini kita mau belajar pakai video. Tapi video kali ini adalah tentang pembahasan soal-soal yang kemarin kalian sudah kerjakan di Edmodo yang ada 10 soal itu. Bu Vina mau jelasin pakai video ya. Jangan lupa diperhatiin dan harus dicatat. Oke? Oke, Bu Vina bacain untuk soal yang pertama. Banyak koleksi buku di perpustakaan sekolah disajikan pada diagram berikut. Jika jumlah buku seluruhnya ada 1.800 buah, banyak buku bacaan adalah titik-titik. A. 1.400 buah, B. 2.100 buah, C. 2.750 buah, D. 3.000 buah. Oke, mari kita simak penjelasannya. Nah, kita bahas soal nomor 1. Di soal nomor 1 ini ada koleksi buku di perpustakaan yang sudah disajikan dalam diagram lingkaran. Di situ kita bisa lihat ada pelajaran umum 40 derajat, pelajaran agama 25 derajat, buku lain-lain 15 derajat, dan buku bacaan yang kita belum tahu derajatnya berapa. Lalu selain itu dikasih tahu juga bahwa jumlah buku seluruhnya adalah 1.800 buah. Nah, pertanyaannya banyak buku bacaannya berapa nih? Gitu. Sebelumnya kita harus cari tahu dulu buku bacaan itu ada berapa derajat. Karena ini merupakan diagram lingkaran derajat, maka satu lingkaran penuhnya adalah 360 derajat. Ini harus 360 derajat. Kita mulai dari mencari buku bacaan. (360 derajat dikurangi dari si pelajaran umum 40 derajat, dari pelajaran agama 25 derajat, dan buku lain-lain 15 derajat. Berarti 360 derajat dikurang 40 ditambah 25 berapa? 65. 65 ditambah 15 80 derajat. Nah, 360 dikurang 80 derajat hasilnya adalah 280 derajat. Oke, kita sudah mendapatkan nih derajat dari si buku bacaan. Lalu, selanjutnya kita harus mencari tahu buku bacaan itu ada berapa buah sih? Masuklah ke rumus. Ditanya per diketahui dikali banyak. Karena kita mencari buku bacaan, maka yang ditanya adalah derajat dari buku bacaan. Buku bacaan. Derajat dari si buku bacaan adalah 280 derajat yang tadi kita sudah cari. Per diketahui. Nah, kita lihat balik ke sini. Yang dikasih tahu adalah jumlah buku seluruhnya atau 1.800 buah buku. Jumlah buku seluruhnya berarti kan satu lingkaran penuh dari si diagram lingkaran ini. Karena diagram lingkaran ini fullnya adalah 360 derajat, berarti kita juga tahu bahwa 1.800 ini untuk 360 derajat. Kita taruh 360 derajat di sini. Dikali banyaknya adalah 1.800. Nah, karena ini angkanya besar, kita harus sederhanakan dulu supaya kita mudah untuk mengkalikannya. 280 per 360. Pertama kita bisa sama-sama mencoret angka nolnya. Lalu ada 28 per 36 sama-sama bisa dibagi berapa? 4. 28 dibagi 4 hasilnya adalah 7. 36 dibagi 4 hasilnya 9. Oke, setelah ini dia tidak bisa disederhanakan lagi. Maka kita masukkan ke sini. Sama dengan 7 per 9 dikali 1.800. Nah, setelah itu kita harus coret nih 1.800 dan 9. Dengan cara dibagi. Dibagi berapa? Dibagi 9. 9 bagi 9, 1. 1.800 dibagi 9, 200. Betul. Nah, berarti tinggal apa? 7 dikali 200.
Berapa 7 dikali 200? Hasilnya adalah 1400 buku. Oke, jadi buku bacaan ada 1400 buku. Begitu caranya. Soal nomor 2. Diagram lingkaran berikut menggambarkan mata pencaharian penduduk di Desa Puri Hijau. Jika penduduk yang memiliki mata pencaharian sebagai TNI ada 60 orang, sebanyak 160 orang penduduk memiliki mata pencaharian sebagai A. Petani, B. PNS, C. Wira swasta, D. TNI. Mari kita lihat pembahasannya. Nah, sekarang kita bahas soal yang kedua. Di soal yang kedua ini, diagram lingkaran itu menggambarkan pekerjaan penduduk di Desa Puri Hijau. Nah, dikasih tahu bahwa TNI ada 15%, petani ada 40%, PNS 25%, dan wira swasta yang kita belum tahu berapa persennya. Tapi ingat kalau diagram lingkaran itu penuhnya adalah 100%. Ini untuk diagram lingkaran persen ya. Nah, selain itu di soal juga diberitahu bahwa TNI ada 60 orang. Jadi 15% TNI itu berjumlah 60 orang. Pertanyaannya, 160 orang itu pekerjaannya sebagai apa? Apakah sebagai petani, sebagai PNS, atau sebagai wira swasta? Nah, pertama-tama kita cari tahu dulu wira swastanya itu ada berapa persen. Oke, kita hitung. Wira swasta. Wira swastanya kita cari dengan 100% dikurangi oleh TNI 15%, dan petani 40%, lalu ada PNS juga 25%. Nah, berarti 100% dikurang 15 tambah 40, 55. 55 ditambah 25, 80%. Maka 100% dikurang 80% adalah 20%. Jadi persen dari wira swasta adalah 20%. Nah, sekarang kita harus cari satu-satu nih. Petani berapa, PNS berapa, wira swasta berapa. Karena kita harus tahu mana yang 160 orang. Lalu kita masuk ke rumus ini. Ditanya per diketahui dikali banyak. Sekarang kita mau cari tahu dulu adalah wira swasta yang tadi kita sudah cari. Wira swasta. Nah, wira swasta itu, karena kita mau cari wira swasta, maka yang di atas ini adalah pertanyaannya si wira swasta atau persennya si wira swasta, yaitu 20%. Per diketahui, lihat, yang diketahui adalah TNI. Persennya TNI berapa? 15%. Berarti 20 per 15 dikali banyaknya TNI, ada 60 orang. Nah, ini bisa langsung dicoret. 60 dibagi 15, sama-sama dibagi 15. Ini 1, ini 4, betul. Berarti tinggal 20 dikali 4 sama dengan 80 orang. Nah, wira swasta ada 80 orang. Berarti jawabannya bukan wira swasta. Lanjut, kita cari yang PNS. PNS ada 25%-nya. Nah, yang bawahnya kita tinggal samain sama yang wira swasta. Bawahnya 15 dikali 60. Sama dicoretnya, ini jadi 1, ini 4. Berarti tinggal 25 dikali 4 sama dengan 100 orang. Nah, setelah wira swasta dan PNS, kita mencari yang petani. Ternyata jawabannya bukan wira swasta dan bukan PNS. Apakah jawabannya petani? Petani ada 40%. Per sama kayak yang tadi sebelahnya, 15 sama 60. Ini dicoret, ini jadi 1, ini jadi 4. 40 dikali 4 sama dengan 160 orang. Nah, kita tahu jadi 160 orang itu sebagai petani. Begitu caranya. Soal nomor 3. Perhatikan diagram lingkaran rata-rata nilai ulangan harian berikut.
Jika siswa dengan rata-rata nilai ulangan 7 adalah 12 anak, siswa dengan rata-rata nilai ulangan 9 adalah titik-titik. A. 2 anak, B. 3 anak, C. 5 anak, D. 8 anak. Disimak ya pembahasannya. Oke, pembahasan di soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 ada seperti ini diagramnya. Lalu yang diketahui adalah rata-rata 6 ada 36 derajat, rata-rata 7 ada 140 derajat, rata-rata 8 96 derajat, dan rata-rata 9 60 derajat. Tapi kita udah dikasih tahu kalau nilai rata-rata 7 itu ada 12 anak. Nah, berapa anak nih yang punya nilai rata-rata 9? Karena di sini udah ketahuan semua derajatnya, jadi kita nggak perlu kan cari derajat lagi kayak tadi nomor 1 dan 2. Sekarang kita langsung fokus ke soalnya, nilai rata-rata 9. Lihat, kita pakai rumus yang ini nih. Ditanya per diketahui dikali banyak. Yang ditanya kan nilai rata-rata 9. Kita lihat rata-rata 9 itu berapa derajat sih? Rata-rata 9 60 derajat kan. Berarti kita kalau masuk ke rumus adalah 60 per diketahui. Yang diketahui di sini apa? Si nilai rata-rata 7. Yang ada dia punya 12 anak. Lihat rata-rata 7. Rata-rata 7 berapa? 144 derajat. Berarti derajat yang diketahui di sini adalah 144. Lalu dikali dengan banyak. Banyaknya adalah banyak si anak yang nilai rata-rata 7 yaitu 12. Nah, sampai sini kita tinggal kecilkan atau bisa juga kalau langsung dicoret. Boleh yang mana aja. Nah, kalau kita kecilkan 60 dan 144, kita buat ya. Di sini 60 per 144. Itu bisa dikecilkan dengan berapa sih? Dia bisa dikecilkan, coba kita bagi dengan 6. Bagi dengan 6, 60 dibagi 6, 10. 6. 144 dibagi 6 itu adalah 24. Ya, masih bisa dikecilin lagi? Masih. 10 per 24 sama-sama bisa dikecilkan dengan angka 2. 10 bagi 2, 5. 24 bagi 2, 12. Betul. Ini udah nggak bisa nih dikecilin lagi, maka kita harus masuk ke sebelahnya. Berarti 5 per 12 dikali 12 dong, kan 60 per 144 sudah dikecilkan tadi menjadi 5 per 12. Lalu ini bisa dicoret? Bisa. Habis. Ini 1, ini 1. Maka 5 kali 1 sama dengan 5. 5 anak. Jadi yang mempunyai nilai rata-rata 9 ada 5 anak. Apakah kalian sudah paham? Soal nomor 4. Gambar diagram lingkaran tersebut menunjukkan mata pelajaran yang disukai siswa di sebuah sekolah. Jika 90 siswa menyukai matematika, maka jumlah siswa di sekolah tersebut adalah A. 250 siswa, B. 200 siswa, C. 150 siswa, D. 100 siswa. Ya, selanjutnya kita mau bahas yang nomor 4. Di nomor 4, ini adalah menunjukkan mata pelajaran yang disukai siswa di sebuah sekolah. Dimana ada yang menyukai bahasa Inggris 22%, seni lukis 15%, sains 18%, dan matematika yang belum kita tahu berapa persennya. Selain itu dikasih tahu lagi kalau ada 90 siswa yang menyukai matematika. Pertanyaannya, berapa sih jumlah siswa di sekolah itu? Kalau dia bilang jumlah siswa di sekolah, berarti kita harus cari jumlah keseluruhan. Atau satu lingkaran ini kita harus cari. Oke. Masuk ke rumus yang sama. Ditanya per diketahui dikali banyak. Yang ditanya apa? Jumlah siswa di sekolah. Berarti jumlah siswa itu kan matematika tambah bahasa Inggris tambah seni lukis tambah sains. Berarti satu lingkaran penuh. Ini diagram persen.
Satu lingkaran penuh ada berapa persen? 100, betul. Berarti yang ditanya adalah 100% per. Yang diketahui itu yang mana? Yang diketahui adalah 90 siswa menyukai matematika. Oke, berarti kita harus cari tahu dulu kan matematikanya itu ada berapa persen. Oke, jadi kita cari tahu dulu yang menyukai matematika ada berapa persen. Ingat, satu lingkaran full ada 100%. Dikurangi dengan yang sudah menyukai bahasa Inggris 22%, ditambah seni lukis 15%, ditambah lagi sains 18%. Oke. Lalu ini 100% dikurang, nah 22 ditambah 15 37. 37 ditambah 18 hasilnya adalah 55%. Maka 100% dikurang 55% berapa? Ya, betul, 45%. Oke, kita dapat nih. Matematikanya ternyata 45%. Sekarang kita masuk tadi ke rumus. Tadi yang ditanya adalah jumlah siswa di sekolah. Jumlah siswa di sekolah berarti 100% per yang diketahui apa? 90 siswa menyukai matematika. Ini yang ada orangnya nih. Berarti kita harus kita sudah tahu bahwa matematika mempunyai 45%. Berarti di bawahnya 45 dikali dengan 90. Oke. Boleh dikecilin, boleh langsung coret. Tapi ini lebih enak kalau langsung dicoret. Kenapa? Karena 90 sama 45 itu bisa langsung dicoret. Sama-sama dibagi 45. Ini jadi 1, ini jadi 2. Kok bisa 2? Iya, karena 45 dikali 2 hasil 90, atau 90 dibagi 2 hasilnya 45. Udah deh, tinggal kita 100 dikali 2 sama dengan 200. 200 apa? 200 anak atau 200 siswa yang ada di sekolah tersebut. Nah, begini caranya. Paham? Soal nomor 5. Diagram berikut menyajikan 5 jenis burung yang dilindungi. Jika jumlah kelima jenis burung tersebut 40 ekor, maka selisih antara burung jalak Bali dan burung kasuari adalah A. 5 ekor, B. 4 ekor, C. 3 ekor, D. 2 ekor. Baik, kita lanjut ke nomor 5. Di nomor 5 terdapat diagram lingkaran yang menunjukkan tentang burung yang dilindungi. Ada jalak Bali yang belum kita tahu derajatnya, ada nuri 72 derajat, ada merak 36 derajat, elang 54 derajat, dan kasuari yang mempunyai tanda siku-siku. Kalau ada tanda siku-siku dan dia diagram lingkaran derajat, berarti berapa? Sudut siku-siku 90 derajat. Oke, berarti kasuari adalah 90 derajat. Selain itu dikasih tahu juga kalau jumlah kelima jenis burung adalah 40 ekor. Yang ditanya apa? Selisih jalak Bali dan kasuari. Oke, berarti kita harus cari tahu jalak Bali itu ada berapa ekor, kasuari ada berapa ekor, baru kita bisa cari selisihnya. Karena kasuarinya kita sudah tahu ada berapa derajat, sekarang kita cari tahu dulu jalak Bali ada berapa derajat. Oke. Pokoknya singkat ya, jalak Bali jadi JB. Bukan Justin Bieber. Jalak Bali ada berapa derajat? Karena dia diagram lingkaran derajat, maka satu lingkaran penuhnya ada
360 derajat. Dikurangi dengan yang sudah ketahuan. Nuri 72 derajat, lalu Merak 36 derajat, Elang 54 derajat, dan Kasuari 90 derajat. Jangan dilupakan, karena dia nggak ada derajatnya, kita tetap harus tulis dia. Tapi di sini sudah ada tanda siku-siku yang memberitahu kalau dia 90 derajat. Sekarang mari kita hitung. 360 dikurangi 72 ditambah 36, hasilnya adalah 108. Ditambah 54 menjadi 162. Ditambah lagi dengan 90. 162 ditambah 90 sama dengan 252. 252 derajat. Maka 360 derajat dikurang 252 derajat adalah 108 derajat. Oke, kita sudah mengetahui derajat dari si jalak Bali 108. Kita bisa masukkan ke rumus sekarang. Kita tetap cari JB dulu. Ditanya per diketahui dikali banyak. Jalak Bali. Yang ditanya adalah si jalak Bali. Maka kita pakai derajatnya jalak Bali 108 per yang diketahui. Yang diketahui apa? Jumlah kelima jenis burung. Jumlah 5-5-nya ini nih. Satu lingkarannya berarti kan. Kalau jumlah semuanya berarti ada berapa derajat? 360 derajat. Dikalikan dengan ini. Jenis burungnya ada berapa ekor? Ada 40 ekor. Oke. Mana yang bisa dicoret? Ini bisa nih. 0 sama 0 dicoret. Oke. Lalu 4 sama 36 bisa dicoret? Bisa. Sama-sama dibagi 4. Ini jadi 1. Ini jadi 36 bagi 4, 9. Oke. Berarti tinggal 108 per 9. Sama-sama kita kecilkan dengan 9. Berapa hasilnya? Bawahnya 9 bagi 9. 1. 108 dibagi 9 hasilnya adalah 12. Nah, 12 per 1 bisa kita tuliskan sebagai 12 saja kan? Berarti jalak Bali ada 12 ekor. Lanjut, kita cari apanya? Kasuari. Balik ke rumus. Ditanya per diketahui dikali banyak. Yang ditanya kasuari, berarti derajatnya kasuari, yaitu 90 derajat. Per, sama kayak yang jalak Bali, bawahnya diketahuinya 360 dikali sama 40. Coretnya boleh sama nggak Bu sama di sini? Boleh. Ini jadi 1, ini jadi 9. Nah, ini lebih gampang nih. 90 dibagi 9 sama dengan, kita bisa kecilkan juga dengan 9 per 9, maka hasilnya menjadi 10 per 1 atau 10 ekor. Nah, kita tinggal lihat selisih. Jalak Bali ada 12 ekor, kasuari ada 10 ekor. Berarti selisihnya adalah 12 dikurang 10 sama dengan 2 ekor. Maka selisih dari jalak Bali dan kasuari adalah 2 ekor. Selesai. Soal nomor 6. Diagram berikut menerangkan tentang makanan kegemaran 50 siswa kelas 5 di SD Setiabudi. Banyak siswa yang gemar makan sate adalah A. 3 siswa, B. 4 siswa, C. 5 siswa, D. 6 siswa. Kita lanjut ke nomor 6. Di nomor 6 ada diagram lingkaran yang ada tentang makanan kegemaran di suatu sekolah. Ada yang memilih bakso 30%, soto 20%,
mie 15%, gado-gado yang ada tanda siku-sikunya, dan juga sate. Di dalam lingkaran persen, kalau ada tanda siku-siku berarti dia berapa persen? Betul, 25%. Kalian bisa lihat di catatan. Selain itu dikasih tahu juga kalau total dari yang ada di dalam diagram lingkaran ini adalah 50 siswa. Jadi dalam satu lingkaran penuh ada 50 siswa. Pertanyaannya yang gemar makan sate, yang suka makan sate. Sate belum ada persennya, berarti kita harus cari tahu dulu berapa persen sih sate itu. Kita cari tahu. Sate. Karena ini diagram lingkaran persen, maka satu diagram lingkaran full ini adalah 100%. 100% dikurangi dengan yang sudah ketahuan. Ada bakso, ada soto, ada mie, dan ada gado-gado. Baksonya 30%, lalu ada soto 20%, ada mie 15%, dan juga ada gado-gado tadi sebanyak 25%. Lalu kita hitung 100% dikurang 30 tambah 20 50. 50 tambah 15 65. 65 ditambah 25 90%. Berarti 100% dikurangi dengan 90%. Hasilnya adalah betul 10%. Ini adalah persen dari sate. Buat tahu berapa banyak orang yang menyukai sate, kita masuk ke rumus. Ditanya per diketahui dikali banyaknya. Ditanyanya adalah sate. Berarti kita masukin lagi persen dari sate, yaitu 10 per yang diketahui apa sih? 50 siswa. Ingat tadi 50 siswa adalah total siswa yang ada dalam satu diagram lingkaran. Satu diagram lingkaran ada berapa? Ada 100%. Maka 10 per 100 dikali dengan banyaknya 50. Bisa dicoret, bisa dikecilkan di sini, terserah. Kalau kita kecilkan, maka 0 sama 0 bisa dicoret. Tuh, lalu ini tinggal 10 per 10 dikali 5. Bisa. Lalu 10 per 10 itu berapa sih? 1. Berarti 1 dikali 5 sama dengan 5. 5 siswa. Ada 5 siswa yang menyukai sate. Begitu. Soal nomor 7. Data banyak pelajar di suatu kelurahan beserta tingkat pendidikannya disajikan dalam diagram lingkaran berikut. Jika pelajar di kelurahan tersebut sebanyak 1080 orang, maka banyak pelajar yang berpendidikan MTS adalah A. 150 orang, B. 160 orang, C. 180 orang, atau D. 200 orang. Oke, selanjutnya kita akan bahas nomor 7. Nomor 7 itu diagram lingkarannya ada seperti ini. Ada SD 84 derajat, MI 56 derajat, SMP 52 derajat, MTS belum diketahui derajatnya, SMA 40 derajat, SMK 36 derajat, dan MA 32 derajat. Nah, ini adalah data banyak pelajar di kelurahan. Lalu selain itu yang diketahui adalah total pelajar di kelurahan tersebut, yaitu 1080 orang. Pertanyaannya, berapakah pelajar MTS yang ada di kelurahan tersebut? Nah, karena di sini MTS-nya belum ada derajatnya, maka kita harus cari tahu dulu MTS-nya itu berapa derajat. Nah,
Satu lingkaran full seperti ini, apabila dia diagram lingkaran derajat, maka satu lingkarannya adalah 360 derajat. Maka untuk mencari MTS adalah 360 derajat dikurangi dengan apa yang sudah ada di sini, yaitu dikurangi dengan SD, MI, SMP, SMA, SMK, dan juga MA. Dikurangi SD 84 derajat, lalu MI 56 derajat, SMP 52 derajat, SMA 40 derajat, SMK 36 derajat, dan MA 32 derajat. Nah, ini agak panjang, jadi kita harus menghitungnya dengan baik. Lalu, maka 84 ditambah 56 adalah 140. Ditambah 52, 192. Ditambah 40, 232. Ditambah 36, 268. Dan ditambah 32 menjadi 300. Oh, ini tidak perlu. Langsung dikurang dengan 300 derajat. 360 derajat dikurang 300 derajat sama dengan 60 derajat. Betul. Oke, kita sudah dapat derajat untuk MTS. Nah, kita sekarang masuk ke rumus. Rumusnya adalah ditanya per diketahui dikali banyak. Ingat, yang ditanya adalah pelajar MTS. Berarti di sini adalah derajatnya MTS. Derajatnya MTS adalah 60 derajat per yang diketahui. Apa sih yang diketahui? Total pelajar di kelurahan tersebut, yang artinya satu lingkaran itu berisi 1080 orang. Maka satu lingkaran di diagram lingkaran derajat adalah 360 derajat. Dikalikan dengan 1080. Lalu 60 per 360-nya harus kita kecilkan terlebih dahulu. Oke, kita kecilinnya di sebelah sini ya. 60 per 360. Pertama kita bisa coret nolnya. Berarti tinggal 6 per 36. Lalu bisa kita bagi dengan angka 6. 6 dibagi 6 sama dengan 1. 36 dibagi 6 sama dengan 6. Nah, berarti 60 per 360 apabila disederhanakan menjadi 1 per 6. Kita masukkan kembali ke sini. 1 per 6 dikali 1080. Nah, sekarang kita hitung nih 1080 dibagi 6. Hasilnya adalah, coba dihitung. Ya, benar. Hasilnya adalah 180 di sini, ini 1. Maka 1 dikali 180 per 1 hasilnya adalah 180 orang. Maka banyaknya pelajar MTS di kelurahan tersebut adalah 180 orang. Gitu caranya. Soal nomor 8. Diagram berikut menunjukkan jenis beras yang dijual di toko beras berkah. Jika penjualan beras jenis mentik wangi 50 kg, maka banyak penjualan beras jenis rojo lele adalah A. 60 kg, B. 40 kg, C. 15 kg, D. 10 kg. Ya, selanjutnya kita akan bahas nomor 8. Nomor 8, diagram berikut menunjukkan jenis beras. Nah, ada Cisadane itu 15%, ada Membramo 13%, ada mentik wangi yang ada tanda siku-sikunya, berarti berapa persen? 25, betul. Lalu ada pandan wangi 27%, dan juga ada rojo lele yang belum kita tahu dia berapa persen. Selain itu, di soal juga dikasih tahu bahwa beras mentik wangi itu 50 kg. Pertanyaannya, berapa sih penjualan dari beras rojo lele? Nah,
kita harus cari terlebih dahulu adalah apa? Persennya. Kenapa? Karena di dalam rojolele belum ada persennya, kita belum tahu. Maka dalam satu lingkaran penuh diagram ini berapa persen? Betul, 100%. Berarti rojolele kita singkat jadi RL aja, itu 100% dikurangi dengan yang sudah ada, yaitu ada pandan wangi 27%, lalu ada mentik wangi 25%, ada membramo 13%, dan ada cisadane 15%. Nah, maka rojolele itu adalah 100% dikurangi berapa nih? Kita bisa hitung seperti ini. 27 ditambah 13, 40. 25 ditambah 15, 40. Berarti 40 ditambah 40 sama dengan 80%. 100% dikurang 80% berapa? Betul, 20%. Oke, kita sudah dapat nih persen dari si beras rojolele. Lalu, berapa banyak kilogram beras rojolele? Masuk ke rumus. Ditanya per diketahui dikali banyak. Karena kita ditanyanya adalah beras rojolele, maka yang dipakai adalah persen dari si rojolele, yaitu 20%. Per yang diketahui apa? Beras mentik wangi 50 kg, berarti kita pakai persennya si mentik wangi, yaitu 25%, karena dia ada tanda siku-sikunya. Lalu dikalikan dengan berapa banyaknya beras mentik wangi? 50 kg. Oke, bisa dicoretkan 50 sama 25? Bisa. Ini jadi 1, ini jadi 2. Berarti tinggal 20 dikali 2. 20 dikali 2 sama dengan 40 kg. Berarti beras rojolele adalah 40 kg. Begitu jawabannya. Soal nomor 9. Disajikan tabel yang berisi data cita-cita siswa kelas 6. Cita-cita sebagai dokter sebanyak 10 siswa, cita-cita sebagai pengusaha sebanyak 12 siswa, cita-cita sebagai guru sebanyak 6 siswa, dan cita-cita polisi sebanyak 8 siswa. Maka diagram yang sesuai dengan data tersebut adalah... Ya, selanjutnya kita mau bahas soal nomor 9. Kita dikasih tabel yang isinya data cita-cita siswa kelas 6. Dari tabel ini kita harus menentukan mana sih diagram yang sesuai dengan tabel ini. Nah, gimana cara pertamanya? Cara pertamanya kita harus tentukan dulu nih jumlah dari siswa yang ada di tabel. Caranya 10 ditambah 12 ditambah 6 ditambah 8. Mari kita hitung dulu. Jumlah siswa yaitu 10 ditambah 12 ditambah 6 ditambah 8, yang hasilnya adalah 10 tambah 12 22, 22 tambah 6 28, 28 ditambah 8 ya 36 siswa. Nah, dari sini kita masuk sekarang rumusnya, cara menyajikan diagram. Kalian bisa lihat di materi yang sudah waktu itu kalian catat. Caranya adalah yang kita mau cari atau yang ditanya per jumlah siswa dikali 360 derajat. Kenapa sih kok dikali 360 derajat? Ya karena yang ditanya merupakan diagram lingkaran derajat seperti itu. Nah, sekarang kita harus cari satu-satu. Kita mulai cari dari dokter. Dokter itu sebanyak 10 siswa dari 36 siswa. Lalu kita kali dengan 360 derajat. Nah,
Bisa nggak dicoret? Bisa. Nih 360 dibagi 36. Ini 1, ini 10. Maka 10 kali 10 sama dengan 100 derajat. Oke, kita udah dapat untuk dokter. Sekarang kita mau cari pengusaha. Pengusaha itu ada 12 per 36 dikali 360. Ini kayak tadi bisa dicoret. Ini 1, ini 10. Tinggal 12 dikali 10 sama dengan 120 derajat. Oke, dokter udah, pengusaha udah. Sekarang kita cari yang selanjutnya adalah guru, 6 siswa. Guru 6 per 36, jadi ini 6 siswa dari 36 siswa dikali 360 derajat. Sama kayak tadi, ini jadi 1, ini jadi 10. Maka 6 dikali 10 sama dengan 60 derajat. Kita dapat untuk yang guru. Sekarang kita mau ke yang polisi terakhir. Polisi ada 8 dari 36 dikali 360 derajat. Masih sama, ini jadi 1, ini jadi 10. Maka 8 dikali 10 sama dengan 80 derajat. Oke, kita sudah menemukan bahwa dokter 100 derajat, pengusaha 120 derajat, guru 60 derajat, dan polisi 80 derajat. Nah, setelah itu kita cocokkan ke dalam pilihan jawabannya. Dan yang sama adalah yang mana? Yang D. Kenapa? Karena sesuai. Polisi 80 derajat, dokter 100 derajat, guru 60 derajat, dan pengusaha 120 derajat. Begitu caranya. Soal nomor 10. Disajikan tabel juga yang berisikan data kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti siswa kelas 6. Sebanyak 9 siswa mengikuti ekskul pramuka, sebanyak 4 siswa mengikuti ekskul PMR, sebanyak 5 siswa mengikuti ekskul karate, dan sebanyak 7 siswa mengikuti ekskul futsal. Diagram lingkaran yang sesuai dengan data berikut adalah. Ya, selanjutnya kita akan bahas nomor 10. Nomor 10 juga kita diberikan tabel yang isinya data kegiatan ekskul yang diikuti siswa. Oke, nah dari tabel itu kita juga disuruh mencari mana diagram lingkaran yang sesuai dengan tabel. Oke. Cara mencarinya hampir mirip seperti nomor 9, cuman karena ini diagramnya bentuk persen, maka yang tadinya dikalinya 360 kita ganti menjadi 100%. Dan kita tetap harus mencari total siswanya atau jumlah siswanya. Kita hitung dulu. Jumlah siswa ada 9 ikut pramuka, yang ikut PMR ada 4, yang ikut karate ada 5, dan yang ikut futsal ada 7. 9 ditambah 4, 13. 13 ditambah 5, 18. 18 ditambah 7, 25. Jadi totalnya ada 25 siswa. Oke, kita cari satu-satu seperti tadi. Kita mulai dari pramuka. Pramuka ada 9 orang. 9 dari 25 orang dikali dengan 100%. 100 bisa tidak dicoret sama 25? Bisa. Menjadi berapa? Di sini 1, di sini 4. Maka 9 dikali 4 sama dengan 9 kali 4 sama dengan 36%. Oke, kita sudah dapat yang pramuka.
Lanjut kita ke PMR. PMR ada 4 dari 25 siswa dikali 100% sama. Ini tetap bisa dicoret. Ini jadi 1, ini jadi 4. Maka 4 dikali 4 sama dengan 16%. Kita dapat untuk yang PMR. Sekarang kita ke karate. Karate ada 5 orang dari 25 dikali 100%. Sama, bisa dicoret. Ini jadi 1, ini jadi 4. Berarti tinggal 5 dikali 4 sama dengan 20%. Selesai untuk yang karate. Yang terakhir, eskul futsal. Futsal ada 7 orang dari 25 dikali 100%. 100 sama 25, ini 1, ini 4. Maka 7 dikali 4 hasilnya 28%. Oke, kita sudah tahu semua bahwa pramuka 36%, PMR 16%, karate 20% dan futsal 28%. Kita tinggal cocokkan di sini mana yang sama, dan ternyata yang sama adalah yang B. Betul, B jawabannya. Yeay, sudah selesai pembahasan dari nomor 1 sampai 10. Semoga setiap apa yang Bu Pina ajarkan tadi kalian bisa lebih mengerti dengan adanya video ini. Kalau masih ada yang belum mengerti, kalian boleh tanya ke Bu Pina langsung ya. Selamat belajar di rumah.